Firna Suryo, salah satu Eureka Woman host. Nanti 2 Eureka Woman host yang lainnya, Era Anderson dan Marlin Siahaan akan join melalui Zoom. Kita kali ini kedatangan seorang tamu yang sangat mengerti tentang fashion. Apalagi kita mau bicara tentang tren fashion tahun 2021. Nah, di sebelah saya sudah ada Melinda Bebiana. Hai. Thank you Yamil. Ya, thank you so much Eureka Woman. Ya. Nah, kita sebelum ngomong-ngomong tentang tren fashion 2021, pengen tahu dulu nih latar belakang Baby sebelumnya. Kenapa sih tertarik terjun di dunia fashion? Aku kan kenal kamu dari majalah ya. Iya. Sebenarnya sebelumnya thank you banget Eureka Woman udah mengundang saya di sini. Sebenarnya awal saya terjun di dunia fashion itu memang ketertarikan dari kecil tuh udah kuat banget ya gitu ya. Jadi memang pada saat saya kuliah itu di tahun 98, saya tuh pengen banget kerja di majalah. Nah, waktu itu memang saat itu memang majalah yang saya inginkan ada majalah fashion, yaitu Femina. Ya mungkin boleh sebut ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya tahun 99 saya magang di Femina sebagai fashion editorial, redaktur mode lah pada saat itu zamannya, redaktur mode kecantikan gitu. Nah, jadi saya memang berkecimpung di majalah itu, di majalah fashion itu dimulai di tahun 99. 5 tahun di Femina, 3 tahun di majalah Dewi, terus saya lanjut ke majalah Elle, dan lanjut terus tuh 7 tahun kemudian sama Marie Claire, terus saya jadi publisher di L'Officiel juga. Jadi memang path karirnya untuk fashion journey itu sekitar 17 tahun. Wow. 17 tahun di dunia jurnalis fashion gitu kan, dan memang saya sempat jadi editor in chief-nya juga Marie Claire selama 7 tahun, dan saya pegang 3 majalah Perancis pada saat itu gitu kan. Terus kemudian 3 tahun kemudian saya shifting nih ke retail. Saya join di Argo Manunggal Tekstil, dan salah satu sister company-nya adalah Argo Apparel Group. Saat itu saya merintis karir sebagai waktu pas masuk sebagai COO, lalu terakhir di sana 2016 sampai 2019 sebagai CEO-nya di Argo Apparel, dan disitulah saya mengenal industri fashionnya itu seperti apa sih selama 17 tahun. Mungkin lebih ke lebih ke outernya ya, maksudnya lebih ke luarnya fashion sendiri, industrinya. Tapi pada saat 3 tahun itu saya justru tahu gimana sih industri yang sebenarnya gitu. Nah, sekarang menjadi dokter fashion. Aduh. TBF Consultant. Di TBF Consultant ya. Jelasin nggak apa tuh dokter fashion? Iya, jadi sebenarnya di tahun 2019 Desember saya memberanikan diri untuk resign dari full corporate things gitu kan. Karena saya kayak merasa saya harus do something yang lebih besar lagi dalam hidup ini gitu kan. Karena gue tuh seneng banget men-challenge diri gue, Mil. Jadi waktu pada saat di majalah saya pengen jadi editor in chief majalah Marie Claire. Padahal majalahnya waktu itu nggak ada. Di tahun 2000 itu saya, karena setiap hari di bedahnya majalah Marie Claire dari US, dari Prancis, dari UK. Terus saya bilang sama pemretnya pada saat itu, Mbak Peti Fatima, Mbak, saya harus bisa jadi pemretnya majalah ini, saya bilang gitu. Nah, disitulah itu tuh udah akhirnya pada tahun 2009 datanglah majalahnya gitu kan. Nah, itu disitulah meneruskan. Nah, setelah itu saya juga pengen do something else yang lain ya. Udah jadi editor in chief, udah jadi publisher, apalagi gitu kan. Nah, makanya shifting ke retail. Nah, pada saat 2019 saya punya challenge yang lain nih. Kayaknya sebenarnya the biggest supporter saya adalah suami saya gitu kan. Mungkin kan kamu juga kenal juga, Adit. Nah, memang dia yang mendukung saya dari nol gitu. Jadi memang dia tahu nih istrinya seneng banget nih men-challenge dirinya sendiri gitu. Saya bilang, saya pengen do something else. Mau ngapain? Dia bilang tuh, saya mau jadi fashion consultant karena it's time to share your knowledge to others. Saya bilang gitu karena udah cukup lah, saya 20 tahun ini saya berkecimpung di journey-nya fashion, dan saatnya kita memberdayakan yang lain gitu kan. Makanya di Januari saya membuka TBF Consultant ini, dan bersama partner saya juga Devi Asmarasari, kita membangun ini sebagai platform yang menjadi jawaban para brand owner untuk melaunching fashion brand yang mereka from zero to hero gitu. Fashion itu kan berevolusi kan. Nah, aku bisa cerita sedikit pada saat Perang Dunia Kedua. Itu kenapa tiba-tiba muncullah baju perempuan, di situ juga revolusi terjadi pada saat setelah Perang Dunia Kedua itu semua garment pabrik itu tutup karena perang kan, perang besar-besaran. Nah, lahirlah itu namanya celana buat perempuan.
Nah, yang namanya suit buat perempuan itu lahir pada Perang Dunia Kedua. Karena di situ perempuan nggak bisa pakai baju. Iya, nggak bisa pakai rok. Nggak bisa pakai rok, karena semua garmennya, industrinya mati, benar-benar mati kan. Karena ini yang terjadi sama seperti kita di 2020. Nah, pada saat setelah misalnya kayak Coco Chanel, Gabrielle Coco Chanel itu mengeluarkan tweet suit, itu lahirnya adalah setelah Perang Dunia Kedua. Karena dia nggak boleh tadinya kan perempuan pakai baju pakai celana kan, disitulah lahir setelah memang ada evolusi itu gitu kan. Nah sama seperti loungewear saat ini, masker, terus udah mungkin kita ngelihat banyak banget item yang kita mesti bawa nih sebagai protokol kesehatan gitu kan, masker, face shield, apa itu lahirnya pada saat memang evolusi fashion. Mungkin 10 tahun kemudian kita akan bilang, oh gila ya ini sama terjadi kayak perempuan pada saat pakai baju suit, boleh pakai blazer, kan nggak boleh kan perempuan pada saat itu. Nah sekarang masker apa, jadi 2020 ini tuh momentum sih menurut aku ya, maksudnya kita bisa melewati ini 2020 ya, alhamdulillah ya, tinggal sebulan lagi dan kita masih tetap waras ya kan, masih tetap sehat ya, masih tetap waras. Jadi memang balik lagi tadi kayak aku bilang, memang tahun ini benar-benar orang nggak pernah prediksi, jadi loungewear udah gitu, baju-baju olahraga juga lumayan sekarang naik lagi kan, gitu kan, udah gitu orang udah bisa keluar. Dan mungkin yang akan di highlight banget adalah seasonless yang tadi kamu bilang, seasonless, karena memang di industri semua nggak bisa trade show, nggak bisa buyer, nggak bisa beli baju di mana, jadi benar-benar. Dan yang paling di highlight adalah tentang digital platform. Mungkin lo pernah ingat di 2019 orang ngomong revolusi 4.0. Yes. Sebenarnya itu ini sekarang 2020. Kalau aku memprediksi ya. Jadi sebenarnya 4.0 itu adalah ketika kita bisa beradaptasi secara adaptif terhadap perubahan digital yang masif. Ini tuh luar biasa loh, masif banget. Kita paksa, jadi lo kayak di force gitu kan ya begitu gitu jadinya. Nah itu sebenarnya pada saat di 2019 kita ditanya gimana lo persiapan untuk revolusi 4.0, kita mungkin mikirnya oh mungkin pada digitalisasi lah, mungkin ekonomi digital apa, ternyata gila loh, wow gitu kan ya. Dan semuanya semua behavior kita berubah gitu kan. Begitu juga dengan fashion tuh seasonal sudah pasti, loungewear karena orang semua melihat baju apa yang outfit apa yang memang nyaman gitu kan. Cuman ini kan nggak akan lama, ini tuh cuman kayak seasonal lah sebenarnya gitu. Itu sih. Jadi memang apa yang terjadi sekarang new normal ini merubah juga ya. Pasti, jadi revolusi fashion juga pasti karena behavior kita berubah. Karena kan kalau menurut aku ya, fashion itu attitude udah pasti, aspirasi, terus udah gitu is about statement gitu. Jadi memang apapun yang kita lakuin tuh sekarang udah kayak kalau sekarang nih brand-brand yang under TBF yang kita bina gitu, kita justru bilang kamu mesti punya value, karena di kedepannya nanti ya, maksudnya kalau aku melihatnya di kedepannya nanti itu kita mesti bukan meng-create demand lagi, tapi meng-create reason to buy. Kenapa dia harus beli baju ini? Kenapa dia harus beli tas ini? Kenapa harus masker ini? Bukan karena pertamanan, tapi karena we have to do something with the societika, with the environment atau with anything. Jadi reason yang diangkat, bukan karena story lagi sekarang. Orang udah pusing sama story sekarang. Kenapa alasannya gitu? Nah itu yang mesti di-develop sama teman-teman semua, Eureka Woman yang memang mau jadi entrepreneur. Create reason, karena itu yang akan membuat brand kalian sustain nantinya gitu. Jadi create reason to buy ya. Oke, berarti para pemain industri fashion juga ya, mereka mau nggak mau emang harus cepat adaptif ya. Betul. Dan mereka benar-benar mesti kayak melihat jauh ke depan ya gitu. Maksudnya kan kalau orang fashion banyak banget visioner kan. Mereka ngelihatnya udah bukan 6 bulan ke depan, tapi mungkin 2 tahun ke depan gitu kan. Oh ini akan tetap digunakan. Sebenarnya udah banyak banget yang memprediksi pada saat mungkin ada satu brand mungkin Indonesia ya, Suku ya. Dia kan cukup pionir. Dia sudah launching di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 2017 kalau nggak salah, dengan si loungewear itu. Jadi memang ya saat ini sih karena semuanya kan sekarang konsepnya kolaborasi. Kalau teman-teman mau bertanya sama siapapun yang kira-kira oh tahun depan tuh kita bagusan tuh cuannya bikin bisnis apa gitu kan. Nah itu memang sebaiknya sih digodok dari sekarang nih supaya tahun depan kita udah bisa, teman-teman udah bisa kayak implement konsepnya dari sekarang gitu. Oh buat teman-teman yang mau coba terjun atau punya passion di industri fashion, berarti bisa juga mungkin juga lihat YouTube-nya TBF Consultant ya. Dan ada website kita juga tbfconsultant.com.
Ada Instagramnya juga @tbfconsultant. Oke, jadi buat yang pengen Eureka Woman Ladies yang ingin coba untuk terjun ke bidang fashion, bisa tanya dokter fashion di sebelah saya. Siap. Oke, kita akan lanjut lagi bicara tentang tren fashion 2021 bareng 2 Eureka Woman host lainnya lewat platform meetings. Ditunggu habis ini. Oke? Thank you. Sudah sama 2 Eureka Woman host lainnya, yaitu Era Anderson di Sydney. Hai Era, apa kabar? Baik, hai Baby, apa kabar? Baik Era. Nah, ada juga Marlin Siahaan yang berbaju cerah hari ini. Hai. Hai, kembali lagi. Iya dong, kita hari ini harus cerah, tapi lebih cerah lagi pembicara kita atau bintang tamu kita hari ini ya, warnanya merah cetar. Halo Baby. Hai Marlin. Kita mau ngomongin tren fashion 2021 nih, Ra. Gitu Marlin, apa nih? Yuk, yang mau ditanya-tanya. Iya nih, pengen tanya-tanya nih sama Baby, kan Baby ahlinya nih mengenai apa cenayang. Katanya kan tadi dokter fashion ya. Jadi kayak dokter atau cenayang kayaknya cocok juga ya. Dokter fashion. Jangan ya, kayak kalau cenayang juga agak berat nanti jadinya. Ya benar juga ya. Tapi ya ini karena kita pengen nanya prediksi akan tren fashion di 2021 nanti. Karena kan sekarang kita udah di penghujung 2020 nih ya kan, dengan kondisi pandemi yang kita lewati sepanjang 2020 ini, kayaknya tren-tren fashion kelihatannya agak-agak beda ya kan, berbeda ya. Betul. Banyak orang lebih prefer pakai baju rumah yang kayaknya kalem, terus bahannya adem dan sebagainya gitu kan, yang sekarang ini kelihatannya seperti itu gitu. Nah, tapi kan nanti tren fashion 2021 apakah akan berbeda atau gimana sih, Beb? Coba dong, Beb, di Terawang. Nah, memang sebenarnya sih buat 2021 itu memang challenging banget ya buat para brand owner sama international brand. Tapi memang semua brand sekarang tuh memang udah mulai uplifting lagi gitu. Dari mungkin tahun ini kita semua lagi tone down, lagi memang semuanya dengan kondisi pandemi ini kan semuanya jadi lebih settle down lah sebenarnya gitu. Nah, cuma nanti di Januari kalau lihat beberapa rumah fashion yang udah launching koleksinya seperti sama 2021 itu semua memang udah langsung uplifting dengan vibrant color. Itu yang aku mungkin bisa share dulu soal warna ya. Warna tuh yang akan ada justru banyak hyper pink. Jadi fuchsia-nya tuh lebih hyper gitu. Karena kenapa sih mereka menciptakan warna-warna yang lebih vibrant dan agak keluar dari biasanya kita bilang fuchsia ya, cuman ini lebih hyper. Jadi karena soalnya kan dari setahun yang udah kita jalanin ini 2020 ini kan semuanya struggle ya, semuanya banyak masalah pasti. Jadi itu buat uplifting lagi untuk masuk ke tren, masuk ke 2021. Semua semangat positifnya tuh harus lebih lebih kadarnya tuh harus lebih naik lah gitu. Jadi hyper pink akan jadi tren, lime yang berhubungan sama kuning atau kehijauan gitu, jadi kayak lemon lime gitu, itu akan banyak banget. Terus lavender, walaupun banyak juga yang lavender atau lilac, tapi yang justru yang banyak adalah warna-warna sorbet. Kebayang nggak sih kalau kita makan sorbet kan itu kan warnanya tuh agak vibrant tapi tetap ada pastelnya gitu kan, warna-warna pastel. Iya. Lollipop gitu-gitu kali ya. Kalau pink tuh kayak pink lollipop. Iya, sorbet color tuh akan banyak. Jadi memang itu di spring summer-nya sendiri ya, kalau yang kita deket di tahun depan. Nah, kalau untuk siluet sebenarnya akan banyak balik tetap masih ke 80s. Ini tuh yang aku pakai nih, shoulder si boyfriend blazer ini nih akan tetap in sampai di 2021 nanti. Karena kenapa? Karena memang banyak banget kalau yang khususnya office wear ya, maksudnya mereka justru pengen karena mereka tuh justru pengen mencari sesuatu yang nggak kayak apa ya, kalau loungewear kan memang tahun ini nih, tapi tahun depan kan orang udah balik back to work lagi gitu, pasti nggak semuanya juga langsung tetap di rumah, walaupun masih Zoom tetap masih membutuhkan outfit yang memang kayak complement her performance gitu kan. Jadi blazer yang kayak gini nih, kayak aku kan cuma pakai kaos nih, nah ininya cuma aku pakai gini aja tuh ya buat kita meeting begini aja udah proper gitu kan, dan semua berpadding memang bakal highlight di tahun 2021 juga akan banyak. Plus kenapa jadi boyfriend blazer ini jadi hype banget, karena memang kan trend genderless itu kuat banget. Nah ini tuh pun bisa dipakai sama laki-laki gitu.
Nah, unisex genderless itu dari ya? tahun ini udah mulai. Kenapa? Unisex Boyfriend. type of ini ya. Iya, tapi sekarang tuh udah bukan unisex, namanya genderless. Jadi no gender. Bisa Genderless. gender perempuan, gender tengah-tengah, sama gender laki-laki gitu. Jadi 3 gender. Agree. Jadi 3 gender. Jadi kita nggak boleh Oke, catet. Gitu. Nah, ini bisa dipakai sama 3 gender gitu. Nah, terus selain tadi Boyfriend Blazer yang akan hype juga, si genderless season itu juga bakal banyak. Seasonless udah tahun ini udah banyak yang bilang, tapi justru international fashion houses atau brand internasional mereka tetap melansir atau melaunching koleksi spring, summer, dan fall winter kan. Berarti seasonnya udah balik lagi, cuma memang masih ada kayak adaptasi lah gitu kan. Terus yang juga akan happening banget adalah spotted color, jadi color block tuh akan banyak banget. Jadi misalnya baju sininya kuning gitu, baju sininya misalnya hijau gitu kan. Nah, color blocking tuh akan banyak banget gitu. Dan yang akan juga terasa kelihatan banget adalah knitwear. Knitwear tuh orang kemarin kan mungkin loungewear ya. Loungewear orang tapi kan udah capek lah pakai piyama terus gitu kan. Udah kayak overwhelming gitu kan dengan si piyama. Nah, justru sekarang adalah arahnya ke knitwear tapi yang lebih athleisure. Athleisure tuh gimana sih? Jadi kayak model oversize hoodie. Terus kan itu ada bisa pakai knit, bisa pakai baby terry kan bahannya. Terus jogger pants gitu kan. Jadi orang memang akan banyak tuh yang berkeliaran dengan pakai hoodie oversize gitu. Terus udah gitu pakai jogger, pakai sweatpants, itu akan banyak banget di tahun 2021. Sekarang udah mulai nih saat ini, sekarang udah mulai beberapa klien-klien kita yang mau launching di tahun depan udah banyak tuh yang ke sana arahnya gitu. Karena athleisure ini orang kan tahun ini kan makin booming banget ya, sepedahan, hiking, udah gitu lari, udah gitu golf, udah gitu apalagi tuh banyak banget lah gitu kan. Nah, jadi memang tahun ini tuh orang makin banyak yang mengarah ke well-being lah, fitness, maksudnya lebih ke fitnya kan, performance-nya. Outdoor jadi gitu ya. Athleisure tuh akan activewear juga akan booming banget, tapi activewear-nya itu lebih ke athleisure. Jadi bisa dipakai, misalnya kita pakai leggingnya Lululemon misalnya, itu bisa lo pakai ke kantor, bisa pakai langsung abis itu nge-gym, abis itu lo ngapain gitu. Nah, itu jadi multifungsinya tuh kayak gitu. Nanti akan keluar high performance activewear. Jadi memang high performance agak sedikit activewear, lebih mahal gitu. Ya, tapi kita bisa pakainya buat buat berbagai occasion. Gitu. Itu tadi warna, interesting terus banget ya. siluet, tema, eranya, terus udah gitu mungkin warna, apalagi, sama yang akan besar juga sampai tahun depan itu adalah tentang sustainability fashion. Nah, kan tahun ini mungkin kita udah ngomongin organic, zero waste, eco living gitu kan. Wah, di tahun depan is emas, kita punya produk yang memang punya value lebih besar untuk lingkungan. Itu sih sebenarnya poinnya. Karena kayak klien-klien di BF itu justru sekarang mereka kita arahkan untuk lebih ke sustainability fashion, menggunakan bahan-bahan lokal yang organik, udah gitu. Kalau bisa dampak buat lingkungannya, dari packaging aja mereka sekarang udah mulai ke yang memang bisa didaur ulang, upcycle, recycle, circular fashion. Itu bakal gede banget di tahun depan gitu kan. Nah, makanya orang tuh sekarang dengan kondisi seperti ini kan semuanya harus adaptif ya dengan perubahan. Nggak bisa lo membeli sesuatu yang memang kayak suka-suka aja. Pasti kita berpikir kan, kenapa sih gue mesti beli termos gitu, atau gue mesti beli si tumbler itu, atau mesti beli blazer ini, karena memang we create something for the environment, atau enggak memang kita mempunyai value yang lebih dengan si produk itu gitu. Itu sih sebenarnya udah banyak juga ya sebenarnya gitu. Tapi kurang lebih itulah genderless, udah gitu sustainability fashion, udah gitu tadi kita memang masih banyak menggunakan color-color yang vibrant, tapi akan keluar warna-warna yang lebih hyper. It sounds very promising ya for the next year ya. Kayaknya akan very dynamic and very apa ya, kita bilangnya tuh colorful gitu ya nggak sih? Uplifting, yes. Ya, gue soalnya bakal ada family big party nih 2021 awal nanti in Februari. Kayaknya gue bakal menerapkan yang diomongin sama Baby tadi nih. Bahkan cari baju yang bernuansa pink atau hijau green. Hijau neon, lilac tuh bakal happening banget.
Pokoknya semua kan. Jadi Nah, kenapa banyak di hijau ya? Di muda gitu hijau ya, kenapa banyak? Karena lebih calming. Oh, oke. Oh, bukan cuan ya? Ya? Bukan. Itu matanya hijau ya, kan? 3C, Mir. 3C, cantik, kalem, cuan. Setuju. Setuju banget. Nah, mungkin Era mau nanya ini tentang preference. Nah, tadi kan Iut udah konsultasi tuh buat acaranya di tahun 2021. Curi-curi kesempatan. Kalau Era gimana tuh, Ra? Gue mau nanya preference fashion style buat 2021 itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya itu tadi aku bilang sih, jadi akan banyak semua the bigger the better. Jadi kayak oversize tuh akan banyak banget. Karena memang dengan kondisi seperti saat ini, memang mereka akan lebih banyak yang tadi aku bilang, karena arahnya tuh kayak ini tuh kayak berkesinambungan ya, dari seasonless tahun ini, abis itu masuk ke genderless tuh juga, jadi orang bisa ganti-ganti baju, dan secara sisi retailer, sisi penjual baju, mereka bisa tidak harus membuat khusus koleksi untuk laki-laki, perempuan ataupun non gender. Nah, jadi memang arahnya, jadi kita bisa berganti baju dengan setiap gender yang lain gitu kan. Nah, itu memang arahnya, jadi memang lebih oversize sudah pasti. Jadi kenapa? Lebih general, semuanya bisa pakai gitu. Benar. Nah, kayak misalnya tadi aku bilang kan, si oversize the bigger the better. Orang pasti akan nyari yang memang kalau bisa, kalau misalnya kita masuk ke fast fashion lah ya, ke Zara, Mango, apa segala macam gitu, H&M gitu kan, nggak ada baju yang size M atau S gitu. Ya udahlah, kita ke yang baju L aja lah gitu kan. Gitu. Oversize tuh akan besar banget sih. Cuman memang agak mungkin banyak beberapa orang yang tidak nyaman dengan baju yang oversize pasti gitu kan. Tapi sebenarnya yang akan banyak di 2021 dari sekarang sudah banyak banget. Terus lebih ke active wear tadi aku bilang. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang nanti 2021 itu pasti banyak pakai sneakers sudah pasti. Terus mungkin kalau lo di sana kan ada beberapa musim ya. Kalau buat di yang negara yang banyak 4 musim, mungkin ini nilai boot tuh akan jadi happening banget. Tapi yang ininya rubber ya. Nah, itu akan banyak dipakai banget sih dengan rubber season fall sama winter ya gitu. Nah, terus kalau cara berpakaiannya lagi adalah yang tadi aku bilang, semua tetap masih memikirkan kenapa gue harus beli baju, karena mereka peduli sama something yang environment friendly. Nah, jadi bahan-bahannya yang akan lebih banyak di highlight, kayak cotton, rayon, linen, terus organic fabric yang lain, viscose gitu. Nah, ini kan udah oversize kan. Era ini suka tampilannya seksi-seksi gitu, ketat-ketat. Berarti nggak masuk tren fashion 2021. Enggak, kalau yang kayak lo, ya, sebenarnya gini, lo harus pakai bajunya misalnya fitnya di dalam, tapi lo cover up with like kimono atau outer yang oversize, jadi tetap tampilannya tetap lo sebagai, maksudnya lo yang suka look, tapi ada komplement sama tren yang lagi berjalan kan. Tapi menurut aku ya, sebenarnya tren itu kan is a statement untuk semua orang gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jadi follower sih. Menurut gue justru yang harus kita pikirin saat ini ya, menurutnya gue selama 2020 ini tuh berpikir banget, kita tuh yang paling penting adalah kenyamanan sih sebenarnya gitu. Jadi mau trennya kayak apa, sebenarnya kenyamanan is number one kalau menurut gue ya, karena kita nggak akan mau pakai baju kalau nggak nyaman. Nah, jadi memang tren itu kan berubah terus kan. Nah, mungkin lo akan coba jangan langsung oversize segede ini nih, Kak. Mungkin lo coba dulu meja laki lo misalnya. Kan itu oversize juga kan. Jadi kalau mau nyobain tren itu harus ada kayak step by step-nya. Jangan langsung, waduh, dipakai gitu kan. Belum tentu cocok. Daripada lo nanti jadi, kok kayak orang-orangan sawah atau gimana gitu kan. Pakai baju gini. Ya kan. Tapi ya loh, bener, gue tuh kalau pakai baju somehow, kalau pakai baju oversize tuh, makanya gue selalu pakai baju ketat-ketat biasanya gitu ya. Karena kalau pakai baju oversize itu somehow, gue tuh kelihatan lebih gede gitu. Kan ada orang yang pakai, kan ada orang yang badannya walaupun lebih gede dari gue, kalau pakai baju oversize tuh still chic gitu. Nah pas yang gue kok jadi nggak chic ya, gue pikir.
Jadi memang kalau gue bilangnya itu, kalau kita nggak merasa nyaman, jangan terlalu mengadaptasi semua tren. Itu kan balik lagi tren itu kan suggestion ya sebenarnya ya. Nggak mesti semua kita ikutin. Misalnya lo ngambil colornya aja gitu. Misalnya, oh ya udah kayaknya oversize is not me gitu. Ya udah oke. Atau color block, lo cobain color block mungkin color block lebih match lah gitu kan. Terus nanti akan banyak juga kita balik lagi ke tribal gitu kan, tribal prints gitu kan juga ada. Nah mungkin lebih ke motif aja lo ambilnya. Jadi kan dalam satu season fashion itu kan banyak banget yang bisa kita ambil ya, nggak mesti semuanya. Jadi itu sudah gitu kan sekarang banyak banget tentang thrift fashion ya, maksudnya upcycle. Jadi misalnya lo ngambil ke thriftnya, kan dia di mana sih kalau era di Melbourne? Di Sydney. Di Melbourne kan banyak banget toko-toko thrift kan. Iya nggak sih? Melbourne tuh di sepanjang jalan Yarra River itu kan banyak banget tuh thrift fashion. Nah justru sekarang udah mulai sih tahun ini, tapi tahun depan akan banyak lagi. Misalnya baju lo yang lama, lo upcycle, Kak. Nah itu akan jadi di 2021. Nah, jadi terus nanti kalau mau juga tuh sama suami lo, coba-coba bajunya dia. Digunting. Terus gue bilang, kayaknya nyaman nih jadi daster di rumah. Diamuk langsung ya kan? Oh oke, good to know. I mean kalau besok kalau misalnya gue mau upcycle segala macam, berarti gue bisa kontak baby ya. Ini diapain nih gitu kali ya? Iya, tapi sama mungkin kalau lo bisa pakai yang athleisure kali, mungkin kan kalau lo kan di sini banyak banget jalan kaki kan, maksudnya si athleisure itu kan kayak hoodie, kayak jogger, kayak legging lo bisa pakai gitu kan, mungkin di situ aja arahnya, jadi nggak mesti semuanya diambil kok kalau tren sih. Oh, jadi disesuaikan juga sama environment gitu ya, di mana kita tinggal gitu. Oke. Kita punya personality juga perlu. Iya, rubber boot tadi. Kayaknya gue harus ini nih, koleksi rubber boots yang buat ini hujan. Jadi bisa dipakai buat ini ya, buat fungsinya bisa beberapa fungsi gitu ya, buat gaya sama buat kalau kebanjiran. Iyut, ada pertanyaan terakhir nggak Iyut sebelum mungkin dirimu closing? Kalau dari tadi kan lebih ke baju ya, lebih ke outfit gitu ya. Kalau dari sisi mungkin ada clue, kalau dari sisi warna rambut, baby kira-kira punya ini nggak? Punya masukan nggak? Warna rambut. Karena aku ngeliatin warna rambutnya baby itu keren banget gitu loh. Kayaknya warna rambut baby bisa jadi tren juga nih 2021 nih. Atau aksesoris misalnya. Tahu sih ini ceritanya ya gue tuh kacamata iya mesti atau kalau buat warna rambut sebenarnya warna rambut sebenarnya 2021 tuh masih tetap brunette sih. Cuma soalnya orang tuh sekarang kan karena juga nggak banyak keluar rumah kan gitu, jadi mungkin rambut tuh jadi kayak nggak terlalu karena kan gue tiap hari ke kantor kan tetap ya. Jadi kalau ini tuh hasil ngecat sendiri loh. Dicampur-campur. Canggih kan, jadi semenjak pandemi ini kan semua orang jadi bereksperimen. Nah, jadi mungkin kalau buat secara global brunette masih tetap in, karena orang juga semua, kalau brunette itu kan masih bisa dipakai sama semua jenis kulit ya. Nah, tapi kalau gue sarannya kalau udah misalnya brunette tuh agak membosankan ya, mendingan lo pakein highlight atau apalah, highlightnya entah warna agak ke ungu, ada merah gitu kan, soalnya soalnya kalau gue rasa pasti kita mesti punya kayak twistnya gitu. Tren itu kan is a suggestion. Nah tapi begitu lo implement ke kita, ke diri kita masing-masing, lo bisa ada twistnya gitu. Jadi biar orang pada saat melihat lo tuh, oh karakter personal style-nya Iyut sama Era tuh begini ya gitu kan. Jadi memang harus ada kayak personal touch-nya ya, jangan. Ya jadi jangan kelihatan follower banget gitu ya. Tetap tonjolkan karakter diri kita juga biar aura beautiful-nya juga keluar gitu kali ya.
Iya, soalnya tuh fashion itu kan is an attitude ya kalau menurut gue ya. Jadi the way kita pakai baju apapun, it represent yourself sebenarnya gitu kan. Cara kita berpakaian itu kan. Kalau gue tuh karena lama megang majalah Perancis ya. Kalau di Perancis itu kan 3 detik pertama is your first impression. Nah, jadi lo tuh harus impress begitu dia ngeliat lo tuh 3 detik pertama loh. Pusing nggak gue tuh 3 detik pertama gila cepet banget gitu. Kalau di advertising belum ngomong. Itu belum ngomong bener. 3 detik. Kalau di dunia periklanan gue 3 detik message tuh sudah stop gitu loh masuk ke kepala orang. 3 detik bisnis. Kalau gue 10 detik ngelihat billboard, jadi dia lebih cepat daripada billboard. Kalau di dunia periklanan kan kita 10 detik ya Mir ya. Ini 3 detik loh. Iya, 3 detik pertama tuh mereka bisa ngeliat. Dia langsung bilang, 3 detik pertama is your first impression. Kalau orang Perancis tuh kayak begitu. Jadi gue yang, 3 detik pertama kan belum ngomong ya. Baik, hai bonjour gitu kan. Iya. Langsung dia gitu. Jadi balik lagi berarti tadi kayak warna rambut dan aksesoris segalanya itu menyesuaikan lagi ya dengan karakter kita juga ya. Aksesoris itu yang akan gede itu misalnya lu suka aksesoris ya. Kalau gue kan emang nggak terlalu suka aksesoris, tapi aksesoris itu akan banyak memakai kalau buat tas itu akan yang lebih supple, yang kayak bisa lo lipat-lipat gitu kan. Jadi kayak lo misalnya punya scarf besar itu lo bisa upcycle jadi tas yang diikat-ikat gitu. Itu akan jadi tahu. Nah, yang kalau di Jepang tuh banyak tuh kayak begitu. Iya, yang kayak origami gitu kan. Nah, kalau tas juga yang berbahan linen terus kanvas itu akan karena kan kita ya tetap masih mungkin harus tetap higienis ya, semprot segala macam. Tapi kalau untuk yang leather bag itu yang lebih structure. Karena orang ngeliatnya sekarang kalau buat yang produsen tas mereka leather goods-nya banyak memakai calf, terus sudah gitu mengurangi penggunaan yang lebih ke animal skin-nya yang kayak mungkin lo tau lah kayak alligator, snake itu udah mulai dikurangin gitu karena mereka lebih ke conscious-nya ya sebenarnya sekarang. Environment sustaining environment ya. Jadi tapi kan kalau kayak brand-brand internasional lain yang memang udah mereka punya certified menggunakan koko atau segala macam itu sebenarnya safe karena gue pun pernah datang ke salah satu ya lo tau lah yang Kiroko kan, maksudnya yang hak ya, yang brandnya hak. Gue pernah datang ke artisannya, itu memang mereka dibudidayakan buayanya ya. Nah, buaya itu kalau misalnya dia stres kulitnya menciut. Nggak cuma kita. Nah, jadi dia bilang kalau bahannya Kiroko kayak misalnya Himalayan gitu kan, nah itu dia nggak mungkin stres. Karena dia sangat happy karena kulitnya itu stretch-nya bagus, pori-porinya bagus. Jadi kalau dibilang ada yang protes soal karena brand itu tersebut memakai animal segala macam, melakukan abuse nggak mungkin karena buaya itu paling sensitif kulitnya. Gue lihat sendiri di sana ke artisan tasnya ya, dia lihat Himalayan itu kulit buayanya itu kalau dia stres dia akan mengkerut, bayangin. Gak cuma kita loh mengkerut ya, ternyata buaya. Iya. Kita juga kalau kedinginan kan kulit kita mengkerut, ya kan. I think that's interesting. Kalau buaya sensitif, baru tahu juga sih ternyata. Ternyata kulit buaya itu sensitif ya. Jadi mesti ibarat kita makan daging itu ya, daging wagyu kan katanya dagingnya di-spa dulu kan. Ya, biar kalau dimakan lembut kayak foie gras misalnya. Foie gras kan juga gitu kan. Kayaknya kita harus udahan deh. Siap. Kepanjangan ya. Thank you baby. Aduh, kita interesting banget soalnya nih ngebahas tentang sama-sama dong. Aduh. Sorry banget ya aku telat ya. Sorry banget. It's okay, yang penting kan informasinya berguna buat Eureka Woman Lovers di luar sana untuk mempersiapkan diri menyambut tahun 2021 supaya kayak dapat semangat baru, dapat semangat baru, punya ibaratnya selain semangat tadi punya sesuatu yang kayaknya nih kalau gue tuh kayak ngerasa 2020 ini gelap ya.
Sedih banget gak sih? 2020 Gak gelap sih, abu-abu aja. Di sana gelap ya, di sini terang melulu soalnya. Jadi kan banyak banget challenge yang harus gue hadapi. Jadi kayak 2021 tuh gue I wanna do something that it's promising gitu loh. Jadi kayak oke, ini salah satunya adalah ya repair or upgrade yourself juga kan gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan ini bisa kepake ilmunya. Thank you, Beb. Thank you, baby. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Woman ya. Bye. Bye.